Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Kita sama-sama akan menelaah lanjutan dari kitab Aqaidul Islam, masih pada bagian yang pertama, yaitu tentang al-mustahqif atau yang memberi taklif, atau Allah, atau al-kunhu, tentang pembuktiannya dari beberapa cara, diantaranya dengan wahyu dan dengan akal, sampai pada bagian kemuskilan dan tuduhan oleh golongan ateis. Ar-Rahman al-Mutlaq, pemurah mutlak, mengapa menyiksa dengan api neraka? Sebelum itu perlu diberi perhatian kepada pemilik hakiki. Mana mungkin dia dikatakan zalim apabila dia mengalirkan miliknya dan apa saja yang dimilikinya. Dengan siksaan itu atau api neraka tidak bertentangan dengan konsep keadilan. Ya, ia bisa mengelirukan karena salah paham terhadap makna siksaan atau api neraka, yang kononnya tidak sesuai dengan konsep rahmat atau belas kasihan, atau muskil dengan bentuk arahan yang tidak diterima akal atau ungkapan untuk permainan, di mana jika tidak ada rahmat dan kebijaksanaan dalam penilaian Allah dengan menciptakan mereka untuk kemudian menghukum mereka, maka lebih utama baginya tidak mencipta mereka dari awal. Itu kemuskilan. Menjawab kekeliruan, siksaan atau api neraka jahanam hanya membukakan kenyataan hakikat keduniaan, realitas di dunia bagi orang-orang yang telah memiliki kehidupan di dunia ini dan berpegang teguh kepadanya, karena ia tidak lebih dari memberikan apa yang dia inginkan untuk dirinya untuk terus kekal di dalam kehidupan di dunia ini, tetapi patut dibukakan hakikat tentang pilihannya itu. Oleh sebab itu, ia adalah keadilan, belas kasihan atau rahmat, dan kebaikan atau ihsan atas pilihan kehidupannya di dunia. Dan Allah memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Di mana kezaliman atau kekejaman dalam perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkudu warji'u ila ma utsriftum fihi wa masakinakum la'allakum tus'alun. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu supaya kamu ditanya. Al-Anbiya ayat 13. Firman Allah, yasta'jilunaka bil adzabi wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Mereka meminta kepadamu supaya segera turunkan azab, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Al-Ankabut 54. Firman Allah, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanaziri wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya
dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan yang menyembah pendolim atau tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah 50. Al-Maidah 60. Ini adalah hakikatnya. Allah memberikan setiap manusia kunci utama yang bisa membuka semua pintu dan yang mengukuhkan kemanusiaannya. Ia bisa membuka satu demi satu pintu untuk bergerak dari cahaya kepada cahaya yang lebih tinggi, sehingga sampai kepada menghadapi cahaya yang tidak ada kegelapan di dalam. Ia juga bisa dengan segala kesederhanaan untuk membuang kunci ke bumi dan kembali kepada sifat kebinatangan yang liar dan yang sama dengan kera seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ja'ala minhumul qiradah. Sebagian dari mereka dijadikan kera. Tidak ada kezaliman di halaman Allah. Maka api neraka adalah dunia untuk orang-orang yang memilih dan mencarinya, lalu kekal di dalamnya. Yang akan dibukakan hanyalah yang meliputi mereka untuk membakar amalan-amalan mereka, kezaliman dan kejahatan mereka, dan mereka cenderung bersekongkol dengan hasad dengki, dengan pemikiran raksasa kebinatangan mereka, dengan dosa-dosa perbuatan mereka, dan dengan hakikat-hakikat kebinatangan liar mereka yang akan kelihatan dengan sangat jelas. Maka disiksa antara satu sama lain berdasarkan hakikat-hakikat kejahatan tersebut apabila tersingkap penutupnya. Tidak ada kezaliman di halaman Allah. Maka barang siapa mencari untuk kekal di dunia, akan ditunaikan hasratnya dan tetap tinggal mengikuti kemauannya. Hanya akan dibukakan penutupnya untuk memperlihatkan hakikat-hakikat sebagaimana adanya. Urkudu warji'u ila ma utsriftum fihi wa masakinakum la'allakum tus'alun. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu supaya kamu ditanya. Al-Anbiya 13. Allah itu adil atas segala sesuatu, bahkan pemurahnya dan mulianya. Dia adalah pada satu tahap di mana kita tidak dapat memahami. Dan dia bukan saja adil untuk itu, dia tidak menyakiti siapapun, tapi kesangatan hukumannya adalah untuk memberi manusia pilihan yang biasanya ia dalam kebinasaan yang kekal. Inilah makna firman Allah, laqad alimtum alladzina tadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggarnya di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Al-Baqarah 65. Dan firman Allah, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah mala'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya
dari orang-orang fasik. Dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Firman Allah, "Falamma atau am manuhu anhu fakulna lahum kunu qiradatan khasiin." Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Al-A'raf 66. Yaitu mereka melemparkan kunci-kunci yang ada di tangan mereka dan mereka hilangkan roh kemanusiaan yang Allah telah sebarkan kepada bapak mereka Adam alaihissalam dan menyeru mereka untuk berkumpul bersatu. Dan tidak ada yang tinggal pada mereka melainkan roh kebinatangan. Lalu mereka kembali kepada asal-usul sifat hewan mereka, kepada binatang ternak yang tidak mengerti pembicaraan. Rujukan 1. Berikut inilah yang mungkin menimbulkan kekeliruan bahwa manusia ini tidak mengetahui hakikat pilihannya. Oleh sebab itu, dia tertakluk kepada amalan penipuan atau godaan yang tidak diketahuinya bahwa terdapat satu hakikat tersembunyi di balik gambaran yang telah yang dilihatnya di dalam kehidupan di dunia ini, dan tidak mengetahui bahwa hakikat-hakikat ini menjijikkan atau bodoh dan hidup dengan pandangannya yang meraba-raba yang diibaratkan sebagai azab besar yang tidak terpikul olehnya. Itu adalah jika dia mengetahui akibat terlebih dahulu atas pilihannya. Kekeliruan ini adalah berdasarkan kepada alasan bahwa seorang manusia yang tidak mempunyai pengetahuan apapun dengan keputusan pilihannya, tetapi ini tidaklah benar. Ya, jika Allah tidak memberitahu kepadanya akan hakikat pilihannya yang mungkin mengelirukan pendekatannya, tetapi ia telah diberitahu dan diberi peringatan kepadanya. Rujukan 1, kitab Wahmul Ilhad, halaman 142. Kita lanjut ke bagian kedua. Sebelum ini mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Baik, bila belum ada, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, yakni tentang kecacatan dan penyakit. Berikut adalah kemuskilan yang ditimbulkan oleh golongan ateis, yaitu apakah dosa orang yang dilahirkan cacat? Jika Tuhan wujud, sudah tentu dia zalim, karena mencipta kehidupan yang cacat. Ini yang menyebabkan dia tersiksa terus sepanjang hayatnya di bumi ini. Kenapa tahap yang sebagian dari mereka dianggap mati? Sungguh kasihan padanya dalam menjalani kehidupan. Menjawab kekeliruan masalah kesehatan adalah akibat atau hasil pembawaan tabi'i. Pada hakikatnya, jasad manusia hanyalah jasad yang serupa dengan hewan yang dihidupkan di atas muka bumi ini, yang tidak sempurna dan tidak kebal. Namun, seperti semua jasad hewan atau tumbuhan yang hidup di bumi ini,
yang terdiri dari unsur kimia dan ia mengalami kerusakan semasa pembentukannya. Hasilnya, sebagai contoh, kecacatan genetik atau setelah ia terbentuk akibat dari kemalangan. Oleh sebab itu, tidak masuk akal untuk dimuskilkan. Ya Allah, ya Tuhan. Bukankah itu hanya untuk mengatakan mengapa Allah tidak menciptakan alam yang sempurna dan menghasilkan keadaan yang semuanya sempurna? Jawabannya mudah. Makhluk yang dijadikan di dalamnya mempunyai kegelapan dan tidak mutlak, mempunyai kekurangan dan ketidakseimbangan yang lazim bagi kegelapan, yang disertakan dengan sesuatu yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dijauhkan. Kekeliruan ini benar-benar bertentangan dengan akal. Ia tidak berpuncak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin menjadi seperti makhluk karena dia cahaya yang tidak ada kegelapan di dalamnya. Karena dia hanya cahaya yang mutlak dan dia ketuhanan mutlak. Dengan itu, kejadian makhluk tidak terjadi kecuali mempunyai cahaya dan kegelapan. Selagi yang gelap itu berisi kegelapan, kita mesti melihat kesannya dan memangnya gelap lebih menggelapkan, yang kekurangan, yang hilang upaya, dan yang tidak dapat dipisahkan, yang lazim bagi seluruh alam-alam yang diciptakan. Kekeliruan ini, walaupun dalam batas-batas kekurangan di alam ini, maka bentuk genetiknya mempunyai kecacatan yang jelas dan nyata. Maka jawabannya, penciptaan secara langsung bukan oleh Tuhan mutlak, tapi pencipta mereka telah diwujudkan oleh Tuhan. Firman Allah, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Dan langit itu kami bina dengan tangan-tangan dan sesungguhnya kuasa kami lebih luas. Ad-Dzariyat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka yang dilakukan dengan tangan-tangan kami, binatang ternak, lalu mereka memilikinya. Yasin ayat 71. Dan tidak mungkin bagi Tuhan mutlak menjadi tangan-tangan sebagian darinya, melainkan akan membatalkan ketuhanannya. Oleh sebab itu, maka mereka adalah tangan-tangan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mencipta pula. Dan mereka meneruskan penciptaan yang lebih rendah dari mereka. Seperti alam jasmani, perkara yang dimuskilkan ini. Dan bentuk gambaran ini adalah sangat umum. Pada kebiasaannya dikatakan mengenai orang yang melakukan kerja-kerja untuk orang lain atau bagi pihaknya. Karena dia adalah tangannya, kaki tangannya. Perkataan seseorang kepada orang lain, engkau tanganku yang melakukannya, adalah perkara biasa. Pendekatan yang kedua, boleh digambarkan teori reka bentuk pintar di mana ia sesuai dengan evolusi dan ingin membuktikannya melalui pemasangan. Kerumitan dan ketepatan sistem organisme kehidupan dan bagian-bagiannya, di mana organisme kehidupan
direka mengikuti tujuan evolusi. Oleh sebab itu, terdapat di balik kuasa Tuhan yang mau mencapai tujuan. Dan kekeliruan pada dua arah, yaitu mewujudkan jurang yang besar dalam mereka bentuknya, meskipun pada hakikatnya bahwa pencipta yang menyeru atau Tuhan yang ilmunya mutlak dan kuasanya mutlak, dan ia juga perlu direka melengkapi dan tidak mengandung jurang yang ketara seperti kelemahan tulang belakang bagi manusia. Dan sebab kelemahannya adalah ia direka untuk badan melengkung dan reka bentuknya yang tidak lengkap menegakkan badan seperti badan manusia. Dengan itu banyak orang di bumi ini mengalami sakit belakang badan. Sekurang-kurangnya dalam masa-masa kehidupan mereka, juga tulang belakang yang bersambung dengan peti suara atau laring dianggap oleh sebagian pakar dalam anatomi perbandingan tidak sesuai pada reka bentuknya. Oleh sebab itu, ia tidak bisa stabil untuk semua jenis spesies, karena dia memandang tanpa faedah sebenarnya, bahkan berbahaya karena pemanjangan saraf ini terbukti kepada kemungkinan kerusakan yang lebih banyak daripada jika dia pendek dan ringkas kepada ukuran yang diperlukan. Bagi mereka yang mengatakan pada penciptaan sekaligus tidak mungkin dijawab kekeliruan ini secara logika, karena jika saraf tunjung laring tidak sesuai dan ia satu kekeliruan besar, oleh sebab itu ia tidak cukup untuk menafikan reka bentuk pintar tubuh dengan segala bagian-bagiannya untuk semua jenis atau spesies, dan tidak dapat menjelaskan ketidakseimbangan ini, yaitu pada tahap ini jauh dari reka bentuk pintar, hanya jika ia adalah warisan evolusi. Bagi mereka yang mengatakan tentang evolusi, dan dengan itu mengatakan pada reka bentuk pintar, yang juga mereka berkata bahwa yang menciptakan bentuk adalah Tuhan mutlak, yaitu yang ilmunya dan kemampuannya mutlak. Maka wujud kekeliruan karena organisme kehidupan dalam rangka bentuk cacat telah menafikan ilmunya yang mutlak untuk mereka bentuknya. Bagi mereka yang menyatakan seperti firman Allah di dalam Al-Quran bahwa penciptaan atau reka bentuk dan pelaksanaan penciptaan adalah tangan-tangan Allah, yaitu melalui perantaraan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat menjelaskan bahwa reka bentuknya adalah tidak sempurna sepenuhnya, dan tidak dijelaskan oleh wujudnya satu kekeliruan kecil dalam reka bentuk pada awal evolusi, meluaskan akibat evolusi sehingga ia menjadi warisan evolusi, penanda pengumpul kekeliruan yang jelas dalam reka bentuk, dalam penciptaan bentuk. Ini juga merupakan satu petunjuk yang jelas bahwa pencipta yang asal adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mutlak. Tetapi pencipta yang meneruskan bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diberi penghormatan meneruskan penciptaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kekurangan sebagian cahaya makhluk
yang mengandungi kegelapan. Karena cahaya yang tidak ada kegelapan di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik pencipta. Dialah yang menjadikan akal pertama, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi, dan menciptakan darinya cahaya-cahaya pertama, kemudian mengarahkan mereka untuk mengawali penciptaan mereka, penciptaan dengan kehendak, keupayaan, dan kuasa yang suci. Untuk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna al idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akharin. Fatabarakallahu wa ahsanal khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan darinya nutfah dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka maha berkah Allah baik-baik dan pencipta-pencipta Al-Mu'minun 12-14. Lihatlah juga kata tunggal dan jamak dalam ayat di atas. Khalaqna, kami telah menciptakan. Ja'alna, kami menjadikan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Wa khalaqna, maka kami menciptakan. Wa khalaqna, maka kami menciptakan. Wa kasawna, maka kami bungkus. Ansha'nahu, kami mau. Kemudian ditutup ayat tersebut dengan kenyataan bahwa yang menguasai atas penciptaan pencipta, yang mencipta seterusnya adalah Allah Subhanahu. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka mereka maha berkah Allah sebaik-baik dari para pencipta. Ia menerangkan keadaan Allah dengan pencipta-pencipta ini dan bahwa mereka tangan-tangan kaki tangan Allah, yaitu yang meneruskan ciptaan Allah sebaik-baik dari para pencipta dengan perantaraan mereka. Firman Allah, dan langit itu kami bina dengan tangan-tangan dan sesungguhnya kuasa kami maha luas. Kuasa kami maha luas. Mungkin ada yang berkata adalah perlu meletakkan tulang belakang pada manusia dengan memasukkannya saraf pemetaan laning seperti suara dalam badan. Dengan cara ini ada manfaat tertentu dalam proses evolusi atau peringkat umur tertentu. Dan pada hakikatnya, walaupun benar tanpa sembarang keraguan, ia juga tidak menafikan hakikat bahwa perkara-perkara ini menunjukkan sebagai warisan sejarah evolusi. Oleh sebab itu, ia menafikan penciptaan sekaligus atau satu kali. Ia juga menafikan bahwa tidak dikeluarkan reka penciptaan bentuknya oleh alam penguasa mutlak. Maka dengan kemungkinan untuk menghasilkan
reka bentuk yang lebih baik, penciptaan bentuk yang lebih baik. Dan ini bermakna bahwa ia bukan reka bentuk terbaik, paling sempurna dan lengkap. Oleh itu tidak ada pilihan lain selain menerima apa yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Mereka sebagai perantara tangan-tangan, kaki tangan Allah dalam penciptaan. Wahmul Ilhad halaman 259-260. Satu bagian lagi sebelum masuk ke usul yang kedua. Jelasan dari Syed Ahmad tentang kemuskilan umur Nabi Nuh, umur Nabiullah Nuh. Kemuskilan umur Nabiullah Nuh. Kemuskilan ini bermakna jangka hidup jasad manusia yang dikenali dan ditentukan secara genetik. Bagaimana jasad Nuh yang hidup di dalam kehidupan kebendaan ini sepanjang masa yang disebutkan oleh Al-Quran, nas teks agama. Menjawab kekeliruan. Seperti yang telah kita buktikan kepastian wujud Tuhan dengan dalil-dalil ilmiah, kita membicarakan ilmu-ilmu ateisme dalam kacamata sains. Pada lazimnya siapapun yang berpaham ateis membatasi dan mengingkari dengan kewujudan Tuhan berdasarkan alasan saintifik untuk menolak pembahasan saintifik dan dalil-dalil ilmiah dan dengan gambaran saintifik ilmiah yang benar dan tepat, atau yang diakui karena apa yang dibuktikannya adalah benar. Jika tidak, ia akan bersikeras atau tidak tunduk dalam berhujjah, bukan untuk mencari kebenaran pengetahuan sebagaimana sepantasnya. Bahkan ia adalah orang-orang yang sia-sia, tidak lebih dari itu. Bagi umur manusia pada masa lalu diketahui secara saintifik atau ilmiah dan dengan tepat, di mana gen-gen manusia yang dikenali secara terperinci hari ini agak sedikit. Ahli-ahli sains mengetahuinya disebabkan faktor genetik. Mengapa bila sel-sel itu uzur dan merusakkan tubuh manusia, dan mereka telah menjalankan penyelidikan dalam usaha untuk mewujudkan genetik mutasi untuk memanjangkan jangka hidup manusia. Ya mungkin akan dicapai suatu hari nanti. Oleh sebab itu, mereka mengetahui tanpa ragu-ragu bahwa manusia pada zaman Nuh dan sebelumnya tidak hidup 1000 tahun. Walaupun bilangan umur yang dekat dengan angka itu, ia benar-benar seperti yang Anda tahu, panjang sebatang kayu yang ada di tangan Anda. Tetapi persoalan umur Nabi Nuh atau masalah-masalah lain yang bertentangan dengan fakta sains bukan sesuatu yang sesuai untuk dimuskilkan atas apa yang kita buktikan tentang kewujudan Tuhan. Karena kita bisa mengatakan dengan sangat ringkas, tidak ada masalah bagi Allah menguraikan mukjizat-mukjizat walaupun sebagian darinya bertentangan dengan fakta. Karena ia adalah hal-hal kepribadian yang bertujuan untuk meletakkan manusia, keturunan Adam, pada permulaan jalan iman dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ini sudah tentu sebagian darinya bukan mukjizat, tetapi ia adalah persoalan yang sulit untuk dipahami bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa percakapan mengenainya.
Sedangkan bahasa Al-Quran tidak dapat dipahami bagi orang yang tidak mengerti alam-alam yang tinggi yang diturunkan di dalam Al-Quran. Untuk menjelaskan masalah ini secara ilmiah dan dengan kata-kata ringkas, bahwa apa yang dilihat oleh pemerhati di luar bagi satu sistem fisik adalah berbeda dari apa yang dilihat oleh pemerhati dari dalam. Oleh sebab itu, apabila Anda dapat memperbanyak atau mengurangi contoh-contoh dalam satu sistem fisik, akan meletakkan ukuran pemerhati dalam sistem itu sama sekali berbeda dari ukuran pemerhati luar. Karena pemerhati dari dalam adalah sebagian dari sistem itu, oleh sebab itu ia diliputi oleh limpahan pengurangan sistem serta peralatan untuk mengukur limpahan termasuk pengurangan sistem, dan ini menjadikan dia tidak berupaya mengetahui atau mengukur apa-apa perubahan yang menyeluruh untuk setiap sistem. Ya, ini tidak ada halangan jika dia mempunyai keadaan pemikiran jangka hidup seperti keadaan kita, bahwa pemikiran yang dialaminya mengalami perubahan pemikiran dalam sistem atau terdapat percepatan atau perlambatan sebagaimana yang dialami kebanyakan orang hari ini dengan percepatan massa, walaupun apabila mereka mengukurnya mereka tidak menemui apapun. Sebagai contoh, untuk menggambarkan kata-kata ini, kita menganggap bahwa seorang lelaki yang tinggal di sebuah bilik dan mempunyai alat untuk mengukur panjang atau contohnya penggaris, dan kita meminta kepadanya untuk mengukur panjang meja di dalam bilik itu dan membuat perbandingan panjang lebar dan ketinggian meja. Kemudian jika kita menganggap bilik dan segala isi yang ada di dalamnya terletak secara teratur, semuanya dalam kadar yang sama. Sekarang jika kita meminta dia membuat perbandingan ukuran panjang meja, Anda akan dapati bahwa panjangnya tidak berubah. Jika kita bertanya kepadanya untuk membandingkan panjang dengan lebar dan ketinggian meja, Anda tidak akan melihat apapun perubahan, disebabkan ia terhampar, dan begitu juga perbandingan penggaris yang mengukur kadar yang sama pada permukaannya saja. Jika ini telah menjelaskannya, Anda dapat memahami bahwa siapapun pemerhati boleh melakukan pemantauan dari luar sistem alam semesta, di mana kita hidup di dalamnya akan menjadi ukuran yang berbeda dengan ukuran kita yang hidup dalam sistem. Jika perjalanan semua alam semesta fisik secara keseluruhan telah berubah dalam bentuk tidak sengaja pada masa dimensi keempat, terjadi meregang atau mengerucut, atau dalam bahasa yang mudah, perlahan atau cepat secara keseluruhan dalam sistem, kita tidak akan mengukurnya dan tidak bisa mengenal akan perbuatan ini. Tetapi pemerhati bisa melihat dari luar sistem alam semesta di mana kita hidup ini, dan bisa mengukur perubahan ini. Dan apabila berbicara, ia memberikan angka-angka yang berbeda dari apa yang
kita salurkan secara ringkasnya. Ini menjelaskan bahwa pemerhati dari luar sistem, contohnya Allah Subhanahu wa taala atau malaikat, apabila Anda bertanya atau berkata tentang umur Nabi Nuh dan kaumnya, akan diberikan angka yang berbeda dari ukuran Anda yang tinggal di dalam sistem. Dan apabila diminta untuk membandingkan umur manusia hari ini pada usia 15.000 tahun, maka akan diberikan kepada Anda angka-angka yang berbeda. Walaupun Anda tidak mendapat apapun perbedaan yang jelas yang bisa diukur dalam bentuk fisik atau benda di mana Anda tinggal di dalamnya. Demikian bagian pembuktian yang pertama tentang usul yang pertama tentang al-istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin.